Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di tutorial Matematika Dasar untuk pertemuan ke-10 membahas modul 14 mengenai variabel acak dan distribusi kontinu. Jadi pada sebelumnya kita sudah belajar mengenai variabel acak dan distribusi diskrit. Sekarang kita akan masuk ke distribusi kontinu. Nanti juga kita akan lihat ya apa bedanya kontinu dengan juga diskrit gitu. Oke, kita coba next. Nah, di sini ada beberapa definisi juga yang hampir sama dengan yang ada di diskrit ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah mempelajari dulu mengenai diskrit. Jadi di sini definisi untuk fungsi distribusi untuk variabel acak kontinu itu memiliki definisi yang sama dengan variabel acak diskrit. Nah, jadi untuk fungsi distribusi kontinu itu dilambangkan dengan f besar gitu ya, fx. Nah, fx-nya ini itu bisa kita cari juga dengan menggunakan integral dari minus tak hingga sampai dengan x ft dt, di mana x-nya ini itu berada di antara minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Kemudian di sini juga ada beberapa sifat distribusi yang tidak ada dalam kasus variabel acak diskrit. Jadi di sini ada beberapa sifat dari distribusi untuk variabel acak kontinu yang nggak dimiliki oleh fungsi distribusi pada variabel acak diskrit kayak gitu. Di sini ada sifat yang pertama ya. Jadi fx itu, fungsi distribusi itu nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian sifat yang kedua adalah ketika nanti fungsi distribusinya itu kita dekatkan dengan limit x mendekati minus tak hingga, nanti dia akan menghasilkan 0. Kemudian nanti untuk limit mendekati tak hingganya, nanti dia menilai 1 gitu. Kemudian di sini fx adalah fungsi tak terturunkan dan kontinu. Kemudian di sini juga sama kayak di diskrit ada fungsi kerapatan peluang. Simbolnya di sini fx kecil ya. Jadi f-nya itu f kecil. Dengan x adalah variabel acak kontinu dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini sebuah variabel acak disebut sebagai variabel acak kontinu jika variabel itu mengambil nilai kontinu. Peluang distribusi x dapat digambarkan dengan fungsi kerapatan peluang fx yang memiliki sifat berikut. Jadi di sini fungsi kerapatan peluang itu nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian ketika nanti fungsi kerapatan peluangnya itu diintegralkan dengan batas minus tak hingga sampai dengan tak hingga, dia akan menghasilkan 1. Kemudian di sini untuk peluang P-nya itu antara di sini X-nya ya, X-nya itu berada di antara A sampai B, itu bisa kita hitung menggunakan integral dengan batas A sampai B fx dx, dan di mana di sini itu dia itu fungsi kerapatan peluangnya. Ini fungsi kerapatan peluangnya. Oke, nah kita coba masuk aja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama di sini kita lihat bahwa proporsi orang yang menjawab suatu tawaran lewat pos berbentuk variabel acak kontinu X yang mempunyai fungsi distribusi berikut. Jadi di sini fungsi distribusinya ada fx, kemudian untuk nilainya itu ada 0, terus ada juga x dikali x pangkat x ditambah 2 dibagi dengan 3, kemudian juga di sini 1. Nah, ini untuk intervalnya, nilai 0 ini intervalnya adalah ketika x-nya kurang atau sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi yang ini, ketika x-nya itu berada di antara nilai 0 sampai dengan 1, kemudian bernilai 1 ketika x-nya itu lebih besar dari 1. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi kerapatan fx yang sesuai. Oke, jadi kita coba jawab dulu untuk pertanyaan yang A. Kita jawab. Nah, di sini untuk menentukan fungsi kerapatannya, kita akan meninjau masing-masing dari intervalnya. Jadi kita punya interval itu dari yang ini, x kurang atau sama dengan 0, kemudian juga x-nya itu berada di antara 0 sampai 1, dan yang terakhir itu adalah x-nya lebih besar dari 1. Oke, nah coba kita cek dulu untuk interval yang pertama, untuk x sama dengan atau x kurang dari atau sama dengan 0. Jadi untuk yang ini. Nah, untuk yang ini, untuk interval yang ini, fx-nya dia itu bernilai 0. Oke. Jadi untuk ketika x-nya itu kurang atau sama dengan 0, nilai si fx-nya ini itu 0.
gitu. Jadi di sini itu 0. Nah, ketika nanti fx-nya ini saya turunkan, jadi kalau fx-nya ini kita turunkan ya menjadi fx aksen, jadi f aksen x gitu ya. Jadi di sini kalau diturunkan 0, itu diturunkan hasilnya adalah 0 gitu. Sehingga nanti nilai dari fx-nya, f kecilnya, itu sama dengan 0. Jadi fx itu, fx kecil ya, itu sama dengan turunan dari fungsi distribusinya. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk X-nya itu, jadi ini untuk ya, UTK itu untuk X-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 1, berarti ini kita tulis 0 sampai dengan 1 ya. Jadi kita tulis kayak gini, X, nah di sini 0, di sini 1, ini kurang dari, ini juga kurang dari. Nah, untuk X-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 1, si fx-nya, kalau kita lihat bahwa di sini fx-nya itu dia sama dengan yang ini. Oke, jadi kita bisa masukkan bahwa di sini nanti X, buka kurung, X ditambah dengan 2 dibagi dengan 2. Kayak gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita turunkan dia terhadap X ya. Jadi kalau kita turunkan dia terhadap X, nanti dia kita akan menghasilkan, jadi sebelumnya ini kita kalikan dulu masuk ke dalam ya. Jadi kita kalikan masuk, jadinya X pangkat 2, kita kalikan masuk menjadi 2X dibagi dengan 2. Berarti kalau kita turunkan, F aksen X itu sama dengan 2-nya itu biarkan aja ya karena dia itu variabel, karena dia konstanta maksudnya, kita diamkan aja di bawah. Nah, di sini yang kita turunkan adalah ini 3 ya, bukan 2. Jangan sampai salah. Nah, sini 3 nih. Nah, ini kita turunkan. X pangkat 2 diturunkan menjadi 2X. Kemudian ditambah dengan 2X diturunkan menjadi 2 gitu. Jadi ini adalah hasil dari turunannya, sehingga nanti kita mendapatkan bahwa fx-nya itu sama dengan 2x ditambah 2 dibagi dengan 3. Kayak gitu. Nah, langkah berikutnya, sekarang kita meninjau untuk x-nya itu lebih besar dari 1. Jadi untuk x-nya yang lebih besar atau sama dengan 1. Nah, untuk x-nya itu lebih besar atau sama dengan 1, si fx-nya, fx besarnya, yang ini, dia itu bernilai 1. Berarti di sini sama dengan 1. Nah, nanti ketika kita turunkan ya, menjadi f aksen x, kalau 1 kita turunkan hasilnya adalah 0. Karena dia 1 ini kan konstanta gitu. Jadi karena konstanta kita turunkan hasilnya adalah 0. Jadi kita dapat di sini fx kecilnya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, berarti kan kita sudah mendapatkan nilai dari fx kecilnya ya. Jadi kita udah mendapatkan ini. Untuk intervalnya itu segini. Kita juga mendapatkan ini. Untuk intervalnya ini. Dan kita mendapatkan ini untuk interval yang ini. Nah, jadi untuk fungsi kerapatan peluangnya, itu kita bisa tulis. Jadi di sini coba saya ganti warna dulu lah. Jadi kita punya fungsi kepadatan peluangnya, fx, kemudian kita buat dia itu menjadi sama dengan ya, sama dengan buka kurung kurawal kayak gitu. Nah, untuk x-nya itu berada di antara ini, kita tulis duluan ya. Jadi untuk x-nya itu 0, terus ini kurang x, terus kurang atau sama dengan 1. Nah, nilai si ininya itu adalah yang kita masukin yang ini. 2x ditambah 2 dibagi 3. 2x ditambah 2 dibagi dengan 3. Nah, kemudian untuk, kan ini kan sama nih nilainya. Ini 0 f-nya, f kecilnya. Ini juga f kecilnya 0. Jadi kita satuin aja gitu di sini. 0. Nah, kemudian kita beri di sini untuk x kurang atau sama dengan 0 dan x lebih besar atau sama dengan 1.
kayak gitu. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang A. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai soal nomor satu yang bagian yang A. Sampai jumpa di bagian yang B ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.